para pastor, pelajar teologi dan juga ahli jemaat yang sedang menghadiri seminar pada hari ini. Gembira bertemu dengan Anda. Nama saya ialah Pak Susong dan saya adalah host Anda pada hari ini. Selama 8 bulan, Shincheonji Online Seminar Series telah memberikan seminar tentang nubuatan dan penggenapan tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan seminar ini telah membuka mata banyak orang percaya di dunia dan telah memberikan mereka kebenaran dan juga pengetahuan tentang Alkitab. Kemudian, banyak orang dari seluruh dunia sedang menandatangani MOU bersama Shincheonji. Anda ingat tentang 100,000 graduasi daripada Shincheonji? Ianya telah mengejutkan seluruh dunia. Dan juga banyak denominasi lain dan juga media massa sangat tertarik tentang hal ini. Dan kami juga menjangka lebih daripada 100,000 orang untuk masuk center dan juga bergradasi pada tahun ini. Pada hari ini, Chairman Lee Man-hee dari Shincheonji Gereja Yesus akan memberikan testimoni pada hari ini. Dia telah menerima testimoni daripada Tuhan dan Yesus. Dan sebelum kita bermula, mari kita berdoa sebelum kita memulakan seminar ini. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu dan para pastor yang berharga dan semua orang percaya di dunia yang sedang berkumpul untuk menerima firman di seminar pada hari ini. Tolong Tuhan buka hati mereka untuk menerima testimoni kebenaran ini, firman kehidupan dan perjanjian baru ini di dalam hati mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa agar firman ini boleh dimeterai di dalam hati mereka, supaya mereka dapat dipimpin ke arah surga dan juga keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami percaya bahawa Tuhan bersama dengan kami setiap masa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua pada hari ini, apa yang membuatkan Shincheonji boleh memberikan tentang nubuatan dan penggenapan tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan tepat? Ini adalah kerana Chairman Lee Man-hee, yaitu saksi yang hidup dan pastor yang dijanjikan, dia telah melihat dan juga mendengar tentang wahyu dan dia telah berkongsikannya kepada kita. Chairman Lee akan memberikan kesaksian terhadap firman dan juga dia adalah seseorang yang telah memakan segulung naskah seperti yang dikatakan di dalam buku Wahyu. Dan dia juga telah dihantar oleh Tuhan dan Yesus berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Dan testimoni pada hari ini bukannya daripada manusia ataupun fikiran manusia semata-mata, tetapi ianya adalah daripada Tuhan dan berdasarkan Alkitab. Dan saya berharap Anda membuka telinga Anda seluas-luasnya dan juga mempunyai masa yang berharga ini untuk menerima firman kebenaran pada hari ini. Sekarang, mari kita menjemput Chairman Lee Man-hee, yaitu pastor yang dijanjikan. Mari kita menjemputnya dengan tepukan yang gemuruh. Salam kepada semua para pastor dari semua denominasi. Gembira bertemu dengan Anda. Saya adalah Lee Man-hee dari Shincheonji Gereja Yesus.
Pada hari ini saya ingin mengatakan dan berkongsi kepada Anda semua tentang firman Tuhan. Dan kita semua adalah orang percaya, kita mempunyai harapan tentang syurga. Dan saya juga akan berkongsi tentang firman Tuhan kepada Anda semua pada hari ini. Tetapi sebelum kita bermula, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya tidak pernah menghadiri seminar ataupun menghadiri ordinan kepastoran. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Sekiranya saya beritahu Anda apa yang membuatkan saya percaya Tuhan, jadi takkan ada orang yang mempercayai saya, jadi saya akan berhenti berkata-kata tentang itu, dan apa yang ingin saya katakan adalah apa yang telah saya lihat dan apa yang telah saya dengar. Para pastor semua, Anda semua telah membawa kehidupan beriman Anda, dan saya percaya bahawa Anda juga percaya Tuhan kerana Anda selalu bersaksi tentang firman Tuhan. Jadi oleh itu, apa saja yang saya berikan pada hari ini, sekiranya ianya salah, tolong beritahu saya. Apa yang saya ingin katakan kepada semua pastor pada hari ini adalah tentang nubuatan dan penggenapan di dalam perjanjian lama dan baru. Seperti yang Anda tahu, Tuhan telah mencipta kesemuanya di dalam syurga dan bumi. Dan dia telah memberikan kesemuanya kepada Adam supaya dia dapat memerintah atas kesemuanya. Namun, salah satu ciptaan Tuhan yaitu si ular telah menipu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa telah berpaling daripada Tuhan dan juga semua yang diberikan Tuhan kepada mereka, setan telah mengambil alih ke semua apa yang telah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Dan kerana perkara ini, Tuhan telah meninggalkan dunia ini dan juga semua ciptaannya. Dan dalam kes ini, siapa yang telah mengambil alih dunia? Iaitu, siapa yang telah mengambil alih Adam dan juga Hawa? Iaitu setan, bukan? Dan perkara ini telah berlaku sehingga ke hari ini, iaitu setan telah memerintah dunia selama 6,000 tahun. Tuhan yang telah meninggalkan dunia ini belum lagi sepenuhnya kembali ke dunia ini, tetapi Tuhan telah melantik banyak nabi-nabi untuk memberikan kebenaran dan untuk meletakkan kembali apa yang harus diletakkan kembali. Jadi, saya ingin memberitahu Anda tentang nubuatan di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru pada hari ini. Setelah Adam berdosa, Tuhan telah melantik Nabi Nuh untuk memerintah umat Tuhan. Dan juga dunia Musa muncul kerana Nuh. Kerana Musa telah lahir daripada genetik Adam, dia juga boleh dikatakan sebagai seorang pendosa dan bukan seorang manusia yang sempurna. Bukankah ini betul? Sekiranya kita lihat di dalam dunia Musa, adanya Raja Salomo. Dan Raja Salomo adalah Raja Israel. Salomo juga berdosa seperti Adam. Apa dosa yang telah dilakukan oleh Salomo? Anda tahu bahawa firman dari ke-10 firman yang pertama adalah kita tidak harus mempunyai Allah lain ataupun Tuhan lain selain Tuhan kita sendiri, iaitu Tuhan Allah. Seperti yang kita lihat di dalam Hosea pasal 6 ayat 7, seperti Adam, mereka telah memungkiri janji. Jadi, dalam masa ini, kita boleh tahu bahawa
dunia terus berbuat dosa. Jadi, mengapa Yesus datang pada perjanjian baru pada kedatangannya yang pertama? Yesus datang untuk memenuhi nubuatan di dalam perjanjian lama. Bukankah ini telah direkodkan di dalam Matius pasal 15 ayat 24? Ini adalah bagaimana Yesus datang, yaitu datang berdasarkan nubuatan di dalam perjanjian lama. Tetapi untuk paste-paste pada masa ataupun zaman kedatangan Yesus yang pertama, mereka tidak dapat menerima penggenapan tersebut, yaitu Yesus sendiri. Paste-paste pada kedatangan Yesus yang pertama tidak dapat menerima Yesus. Bermaksud mereka tidak dapat menerima Tuhan. Dan juga mereka menganiaya Yesus, mengatakan dia adalah berasal daripada setan. Yesus telah dibunuh dan juga mati setelah itu, dan juga dia bernubuat bahwa dia akan datang untuk sekali lagi, yaitu pada kedatangannya yang kedua. Saya percaya bahwa semua pastor tahu tentang ini. Jadi, bilakah Yesus akan datang? Yesus yang telah meninggalkan dunia pada 2000 tahun yang lalu, bilakah dia akan datang? Dalam bentuk bagaimanakah dia akan datang? Adakah ianya berbentuk daging ataupun berbentuk roh? Tetapi, apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda semua pada hari ini ialah tentang kandungan pada hari ini. Kerana Yesus mengatakan dan juga dia telah menggenapi semua nubuatan di dalam perjanjian lama, dia telah mengatakan semuanya telah berakhir, semuanya telah habis. Semuanya sudah digenapi. Yesus telah memakan segulung naskah seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 3. Dan Yesus adalah seseorang yang telah memakan segulung naskah. Apabila dia disuruh untuk makan segulung naskah ini, kepada siapakah dia harus berfirman? Apakah yang harus dia katakan kepada orang Israel yang memberontak? Yesus yang memakan segulungan naskah ini memberikan kesaksian kepada orang Israel. Tetapi orang Israel tidak mahu mendengar firman dan perkataan daripada Yesus. Bukankah kandungan ini sama seperti apa yang dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 3? Tetapi Yesus telah mengambil semua dosa di dunia ini dan juga mati. Tetapi kematian Yesus belum lagi cukup kerana dia mengatakan bahwa dia akan datang lagi seperti yang dikatakan di dalam keempat Injil. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 24, Matius pasal 23, dan Matius pasal 24 adalah mengatakan tentang kedatangan Yesus. Apa juga yang nubuatan lain yang dikatakan oleh Yesus? Ianya dikatakan di dalam Wahyu. Jadi sejak Matius 24 di dalam keempat Injil dikatakan, bukankah semua ini sudah digenapi? Jadi apabila nubuatan sudah digenapi, ini membuatkan seseorang boleh percaya tentang nubuatan tersebut. Namun, setelah memberikan perkataan tentang Matius 24 sebelum ini, dan apa yang saya katakan pada hari ini bukannya adalah berdasarkan daripada fikiran
manusia semata-mata, tetapi ini adalah kerana setelah menyaksikan apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat. Tetapi pada hari ini, haiwan pada Perjanjian Lama dan sekarang pada masa ini sama juga akan ada seseorang yang akan melihat dan juga menyaksikan apa yang berlaku di hadapan mereka. Dan apa yang mereka katakan adalah testimoni. This person has been recorded in advance. Dan mungkin Anda telah mendengar ini selalu, tetapi saya ingin memberitahu kepada Anda tentang buku Wahyu. That I have told you many times. And some of you may have heard it many times. But I would like to tell you about the book of Revelation. Wahyu pasal 1 ayat 1 hingga 8 adalah rumusan tentang Wahyu. Dan semua Anda tahu bahawa permulaan Wahyu, Revelation, when you hear it, apabila Anda mendengarnya, ianya bermula di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9. did this book of Revelation, which began in Revelation chapter Wahyu pasal 1 ayat 9, in Revelation chapter 1 verse 9, ini adalah permulaannya, dan the reason sebab kenapa Wahyu pasal 1 ayat 9, kamu boleh melihat di mana Yohanes telah dipilih, John was chosen, dan sampai ayat ke-20, Yesus Jesus datang di dalam berbentuk roh dan berkata-kata kepada Yohanes. Namun, however, as Jesus ketika Yesus berkata-kata kepada Yohanes, Yohanes juga melihat 7 bintang yang telah dilantik oleh Yesus. Mereka melakukan work of the lampstand, pekerjaan 7 kaki emas. messengers that Jesus appointed, Dan mereka ini adalah menyediakan jalan, and they sinned as well. dan 7 bintang telah dilantik, The Nicolaitans, dan Nikolaus juga telah muncul, he gave Satan dan juga 7 bintang ini mereka telah memakan makanan setan dan berdosa bersama pengikut Nikolaus ini. those of you who have read Revelation chapter Kamu juga telah membaca Wahyu pasal 2 dan 3, bukan? Mereka telah berdosa. Namun bagaimana 7 bintang ini who were supposed boleh memberikan firman to receive the teachings of firman tentang Tuhan, tetapi pada masa God's teaching. itu juga mereka menerima firman daripada setan, yaitu daripada pengikut Nikolaus. Given to them, pastors. Adakah Anda tahu makanan jenis apakah yang mereka telah terima? Food Di dalam Wahyu pasal 17 dan juga 18, mereka telah the wine of adultery. menerima Yes, this is so. air anggur percabulan, In this, they sinned dan juga mereka telah berzina dengan Tuhan lain. other Mereka sepatutnya bersama dengan and because of this, roh-roh milik Tuhan. Jesus appointed them. Mereka telah All kinds of sin. berbuat dosa. Yesus telah membawa 7 bintang ini ke dunia, dan bersama mereka Appointed the 7 messengers. But mereka committed a sin. melakukan dosa. Jadi apa yang harus dilakukan seterusnya? Seperti yang disuruh, Letters were written. selepas itu After the letters were written, he was told Yohanes seharusnya menulis surat. this person did see the 7 messengers. Ya, Yohanes telah melihat mereka dilantik. Revelation from the day I was born. I also Yohanes telah melihat muka mereka, know the faces of the 7 messengers, and I even know their names. dan saya juga tahu nama mereka. Ini bukannya pendapat saya sendiri, Jesus commanded ini adalah apa yang their faces. Yesus katakan kepada saya. Adakah mereka hidup ataupun mati? Mereka sedang hidup sekarang. They are alive. Terdapat 1 ataupun 2 But the 7
yang telah meninggal dunia, tetapi ada beberapa yang lain masih hidup lagi. Ini akan menjadi kandungan yang menarik. Apa yang menariknya? Jadi, apa yang menariknya adalah saya tahu bagaimana rupa mereka dan juga surat-surat tersebut telah ditulis oleh saya. Jadi, saya banyak mengetahui tentang perkara ini. Jadi, siapa yang ingin Anda bertanyakan tentang mereka? Bukankah Anda harus bertanya kepada seseorang yang telah melihat mereka ataupun hidup bersama mereka? Selepas ini, apa yang telah direkodkan adalah dia telah mendengar suara dari surga untuk naik ke surga. Jadi, ya, dia telah naik. Tetapi, ya, memang dia naik dan juga apa yang dia lihat. Dia telah melihat takhta Tuhan dan juga organisasi Tuhan. Dia telah naik ke surga dan juga melihat organisasi Tuhan dan juga takhta Tuhan. Jadi, pastinya, bukankah dia juga telah melihat rupa Allah? Tetapi saya telah melihat takhta Tuhan, dan takhta Tuhan kelihatan adanya pancaran kilat dan juga adanya bunyi guruh. Dan mengapa semua ini berlaku? Apakah maksud semua ini? Tempat yang dinubuatkan di dalam buku Wahyu ini akan digenapi, dan bukankah tempat ini di mana Tuhan dan Yesus dan malaikat-malaikat berada? Dan buku Wahyu akan digenapi. Buku Wahyu dimulakan dengan pelantikan 7 bintang. Dan untuk memenuhi semua ini, ianya telah ditulis pada awal mulanya. Dan ianya telah digenapi. Dan ianya harus berlaku supaya ianya digenapi. Jadi, roh-roh pastinya bekerja dengan sibuk sekali untuk memenuhi nubuatan-nubuatan ini. Dan suara-suara adalah berbunyi seperti gemuruh. Apakah yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 29? Yesus mengatakan, saya telah memberitahu kamu sekarang supaya sebelum ianya berlaku, kamu akan percaya. Untuk orang percaya, perkara ini akan digenapi, dan nubuatan-nubuatan ini akan digenapi di dalam di dalam Wahyu pasal 4. Ya, karena itu malaikat-malaikat sangat sibuk untuk menggenapi semua ini, dan hari ini buku Wahyu digenapi. Adakah Anda pikir surga ini tidak berharga? Surga sangat berharga karena di sana adanya kehidupan kekal. Namun, kehidupan kekal adanya di dalam tangan Tuhan. Dan saya betul-betul berpikir bahwa manusia sekarang sangat malas. Tetapi surga bekerja dengan sibuk sekali seperti pancaran kilat untuk menggenapi nubuatan-nubuatan. Bukankah kita harus meletakkan usaha bersama-sama dan melakukan semua ini? Jadi persoalannya ialah adakah kita percaya ataupun tidak. 7 bintang adalah orang-orang yang menyediakan jalan. Dan kita juga harus percaya bahwa surga sangat sibuk melakukan pekerjaan sekarang. Dan Tuhan juga telah menuliskan kandungan ini di dalam buku, dan ianya akan digenapi seperti apa yang ditulis. Wahyu pasal 5
mengatakan bahwa adanya segulung naskah di tangan kanannya dan ianya telah dimeterai dengan 7 meterai. Namun, adakah orang yang boleh membuka 7 meterai ini dan melihat ke dalam buku ini? Tidak ada seorang pun di surga ataupun dunia yang boleh melihat ke dalam segulungan naskah ataupun ke dalam buku ini. Jadi, siapa yang menangis ketika tahu tentang ini? Adakah Anda pernah melihat seorang lelaki menangis karena buku ini dimeterai? Tidak kira Anda pastor ataupun tidak, sekiranya Anda mempunyai iman untuk ke surga, Anda harus peka. Segulungan naskah ini ataupun satu buku ini adalah buku yang mengandungi rahasia-rahasia surgawi. Bukankah lelaki tersebut ataupun saksi tersebut menangis karena buku ini tidak dapat dibuka meterainya? Namun, akan ada perkara ataupun penggenapan di mana buku ini meterainya akan dibuka satu persatu. Dan sesiapa yang membuka scroll ini, bukankah ianya logik bahwa seseorang itu adalah saksi dan orang yang telah mengatasi? Seseorang harus bertarung dengan pengikut Nikolaus dan mengatasi mereka. Kita boleh melihat ini di dalam Wahyu pasal 12 ayat 11, di mana mereka mengatasi dengan darah anak domba dan juga firman testimoni. Anda harus mengatasi dan menang. Ya, kita harus mengatasi sebanyak 7 kali. Dan apa yang akan diberi sekiranya Anda mengatasi? Anda akan diberi berkat sekiranya Anda mengatasi. Ini adalah fakta. Sekiranya Anda melakukan kerja mengatasi, Anda akan menerima berkat. Sekiranya Anda tidak mengatasi, Anda tidak akan mengalami berkat. Sekiranya Anda percaya Tuhan dan selalu mengatakan amin, dapatkah Anda masuk ke surga? Saya harus mengorbankan kehidupan saya. Yesus mengambil segulungan naskah, dan segulungan naskah tersebut di dalam tangan Tuhan. Dan selama 2000 tahun, sejak buku itu direkodkan. Kesemua Anda di sini, tolong berpikir tentang ini. Pada masa ini, Yohanes, yaitu salah satu murid Yesus telah menulis buku Wahyu ini. Dan pada hari ini, 2000 tahun telah berlalu. Dan juga, Yesus telah mengatasi dunia. Dan dengan kemenangan ini, Yesus telah mengambil segulungan naskah ini dan membuka meterai tersebut. Apapun ianya harus digenapi. Dan kesemua apa yang saya kongsikan pada hari ini, bukankah ini adalah perkara yang benar? Yesus telah membuka segulungan naskah ini dan membuka meterainya satu persatu di dalam Wahyu pasal 6. Apa yang keluar ketika Yesus membuka meterai satu persatu, yaitu kuda-kuda, bukan?
Selepas 6 meterai dibuka, the seals. maksudnya buku tersebut hampir terbuka, dan meterai yang terakhir adalah meterai yang ketujuh. Setiap masa meterai tersebut dibuka, buku tersebut terbuka dan menunjukkan realiti, dan realiti tersebut ataupun entiti tersebut muncul. That the Bukan reality sahaja not just the prophecies, nubuatan tersebut muncul, however, tetapi entiti ataupun realiti daripada nubuatan tersebut juga muncul, dan kita boleh tahu siapa mereka. Dan siapa yang akan dihakimi, ini adalah apa yang kita harus tahu. Mereka bukannya they are not musuh, the enemy. Those who belong to Satan. It is a people who claim to believe tetapi with wrong beliefs. merekanya adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang salah. The chosen people who believed in God, and these people were dealt with. Jadi bagaimana So how? Lastly, matahari, bulan, dan bintang mereka menjadi gelap dan jatuh ke semua mereka. all of them. Jadi matahari, bulan, dan bintang ini merujuk kepada siapa? The nation of Israel, as we Di see in dalam Genesis chapter 37, Kejadian pasal 37 ayat 9 hingga 11 mengatakan bahwa if so, matahari, bulan, dan the bintang seven of the stars mentioned in adalah the Revelation today is the seven umat stars Tuhan. in the sky, the family of heaven, Dan kita tahu bahwa all gone. matahari, bulan, dan bintang, ya, mereka adalah milik langit. They have all been ended by God. Ya, mereka adalah Yes, the chosen umat pilihan Tuhan. losers. Ya, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka bukannya Haven't we seen that bangsa in asing. 1 and 3? Tetapi karena mereka jatuh, karena mereka Then mengkhianati Tuhan, ya, mereka berdosa. fell to the earth, so they returned to the Dan flesh, mereka telah kicked out of the sky. dikeluarkan daripada surga. Chapters 8 and 9 now explain Di dalam Wahyu pasal 8 dan 9 mengatakan tentang it will be explained. apa yang berlaku, We need to know that the judgment in chapter 6 yaitu berkaitan tentang of the chosen. pengkhianatan oleh umat pilihan If I Tuhan. to explain this one by one, I would Sekiranya saya terus berkata tentang ini, ya, saya memerlukan 1 jam lagi untuk berkata tentang ini. there's Dan tiada masa untuk ini sekarang, jadi saya akan memberikan rumusan kepada Anda semua. Umat pilihan the Tuhan chosen people yang dipanggil sebagai umat pilihan Tuhan di dunia, mereka telah put to an end diakhiri of faith. karena mereka mengkhianati. If that is the case, then all the summoners Matahari, bulan, dan bintang, sekiranya mereka gelap, maksudnya tiada cahaya, bukan? we understand. Jadi, We need to stop kita harus berhenti berbangga terhadap iman kita. bearing the burden of sin. Kita harus melihat di dalam Alkitab dengan hati yang jujur. Alkitab tidak berubah. Is unchanging. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 35 mengatakan bahwa firman tidak dapat dihancurkan, firman tidak dapat dipatahkan. Dan sesiapa yang menerima This word is called a God. But didn't the Bible say that it cannot be broken? Yes, that is right. firman, kebenaran, seharusnya sentiasa menetapkan firman Or commit such sebagai standarnya. or testimonies to others as well. Dan sekarang, umat pilihan Tuhan telah diakhiri di dalam Wahyu pasal 6. Dan tidak ada satupun di dalam Tuhan, But that doesn't dan bukan bermaksud disappear, right? dunia milik setan ini yang dikuasai oleh setan ini akan berakhir dengan begitu saja, bukan? Jadi, mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 7 Chapter 7, mengatakan bahwa all the winds of judgment 4 angin telah ditahan untuk until when? This was done so that the wind may not telah ditahan untuk terus bertiup on the foreheads of the servants sehingga of our God.
umat-umat Tuhan dimeteraikan. Isn't the wind blowing from chapter 6? The wind blew because the four living creatures came out to judge. But Angin-angin ini sepatutnya in Revelation chapter 6, bertiup, tetapi ianya telah ditahan. Tetapi akan ada satu masa di mana angin ini akan bertiup semula. winds until you see Dan mengapa angin 144,000. penghakiman ini ditahan? Karena After seeing ianya adalah untuk memeterai 144.000 orang. the wind from blowing before then. Dan berkata tentang memeterai, On whose forehead is it? ini adalah untuk memeterai 144.000 di dalam Wahyu pasal 7. Looking at these 144,000, Dan juga kita boleh lihat bahwa adanya orang yang dituai ke Gunung Sion di dalam Wahyu pasal 14. 144.000 ini adalah orang yang berada di Gunung Sion yang membawa kehidupan beriman dan akan menerima keselamatan. Dan pada masa kedatangan Yesus yang pertama, Yesus telah menanam benih Tuhan, tetapi setan menanam benih setan. Namun, hanya 144.000 yang lahir daripada benih Tuhan akan dituai dan Tuhan akan memeterai mereka dan mereka dimeterai di Gunung Sion. 144.000 ini adalah orang yang dimeterai. 144.000 adalah 12 suku yang dikatakan di dalam Wahyu. Dan setiap suku mempunyai 12.000 orang. Jadi orang-orang ini, adakah mereka bertuah ataupun tidak bertuah? Orang-orang ini, mereka dimeterai. Mereka adalah milik 12.000, mereka adalah terdiri daripada 12 suku. Jadi bukankah 12 suku ini juga adalah seperti 12 suku Israel yang milik Tuhan? 12 suku sedang dicipta semula pada hari ini. Pada masa ini, ianya berlaku bukan dengan semua orang, tetapi dengan orang yang dimeterai dengan firman kebenaran daripada Tuhan. Jadi bagaimana seseorang dimeterai? Seseorang dimeterai dengan firman Tuhan yang diletakkan di dalam hatinya. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 10, Perjanjian baru ini yaitu firman Yesus. Ini dilakukan sebagai janji yang digenapi. Apa yang berlaku di dalam buku Wahyu, seperti yang kita baca di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 hingga 10, mengatakan bahawa darah Yesus yang dicurahkan pada 2000 tahun yang lalu adalah untuk membuat kerajaan dan para imam Allah. Dan banyak orang mengatakan begini dan ada orang mengatakan begitu, tetapi kita harus sentiasa mendengar daripada Alkitab. 144.000 ditebus dengan darah Yesus. Jadi, orang-orang ini mereka adalah dituai dan dimeterai, penuaian dan pemateraian. Ini bukannya berlaku dengan mana-mana orang, tetapi ianya berlaku dengan orang yang harus lahir daripada benih Tuhan. Dikatakan bahwa mereka yang lahir daripada benih Tuhan, ya, mereka adalah milik Tuhan dan Yesus. Di ladang Yesus, di gereja Yesus, bukankah dikatakan bahwa ada 2 jenis benih yang akan ditanam? Dan pada masa penuaian, hanya orang yang lahir daripada benih Tuhan akan dituai. Dan dalam kes ini, siapa yang lahir daripada benih Tuhan akan dituai? Ya,
Mereka yang tidak dituai dari benih, siapakah mereka? Mereka bukan dari benih Tuhan. Jadi para pastor, tolong dengar firman ini hanya sekali sahaja. Tolong ingat firman ini hanya sekali sahaja. 2 benih telah disemai dan ditanam di dalam gereja, dan hanya orang yang lahir daripada benih Tuhan yang akan dituai. Jadi tolong dengar dan tolong ingat perkataan-perkataan ini sekali ini. Tolong. Betapa bagusnya sekiranya baki-baki yang lain, baki-baki orang yang lain dapat dituai juga. Apa yang saya katakan sekarang ini bukan dibuat-buat, tetapi saya hanya berkata-kata bagi pihak Tuhan dan Yesus. Saya hanya seorang advocate. Jadi jumlah mereka yang dimaterai adalah 12,000, 12,000 dan campur semuanya adalah 144,000. Tuhan sedang melakukan pekerjaan ini. Dia sedang melakukan pekerjaan ini dan 12 suku dimeterai. Apa yang akan berlaku selepas ini? Sekiranya 144,000 telah dimeterai, jadi kesengsaraan yang dahsyat akan berlaku. Ya, ianya akan berlaku. Ini bagaimana ianya berlaku. Kesengsaraan yang dahsyat akan berlaku. Apa yang akan berlaku apabila kesengsaraan yang dahsyat akan berlaku? Apakah maksud kesengsaraan yang dahsyat? Dan bagaimanakah skala kesengsaraan ini? Coronavirus sedang beransur pulih. Dan kesengsaraan ini berlaku di dunia ini sampai sekarang. Di dalam Matius pasal 24 ayat 21 mengatakan bahawa akan adanya kesengsaraan. Seperti apa yang berlaku sekarang. Kita harus mengaku apa yang betul. Ya. Tetapi peliknya, pada masa ini, kesengsaraan yang dahsyat ini, terdapat orang-orang yang keluar dari kesengsaraan yang dahsyat ini. Mereka keluar seperti mereka sedang mencuci dosa-dosa mereka dengan darah Yesus dan menjadi lautan manusia berjubah putih. Jadi, selepas 144,000 dimaterai, lautan manusia berjubah putih akan keluar dari kesengsaraan yang dahsyat. Jadi, apa pendapat para pastor semua? Sekarang adalah masa kesengsaraan yang dahsyat. Sekarang 144,000 akan dibentuk dan akan ada banyak orang keluar dari kesengsaraan yang dahsyat. Namun, kita tahu bahawa ada 7 gereja di negara kita. Ya, kepada semua pastor, para pastor, apa pendapat Anda semua? Seperti yang dikatakan, sekiranya kita ingin menjadi bahagian daripada lautan manusia berjubah putih, kita harus keluar daripada kesengsaraan yang dahsyat ini. Kemana kita harus pergi? Kita harus pergi kepada Tuhan. Kita harus keluar daripada kesengsaraan yang dahsyat ini. Ya, mereka yang telah dimaterai, mereka adalah 144,000 dan sekarang adalah kesengsaraan yang dahsyat. Dan semua orang harus keluar daripada kesengsaraan yang dahsyat dan datang kepada kerajaan Tuhan. Apabila para pastor mempunyai penghakiman dan juga pemikiran Anda sendiri tentang ini, tolong fikir tentang ini. Apa yang saya fikir, adakah saya 144,000 orang ataupun adakah saya adalah antara orang yang dari lautan manusia berjubah putih yang keluar dari kesengsaraan yang dahsyat? Sekiranya Anda mengatakan, oh bukan saya, bukan saya. Adakah Anda
Adakah Anda milik Tuhan? from belonging to Babylon. This isn't it. Kita harus menjadi milik Tuhan. Does not mean Menjadi you're milik belonging to kerajaan God. setan bermaksud Anda bukan milik So Tuhan. you have to know yourself. Dan Anda harus tahu Anda berada di posisi yang mana. Yes. Saya akan memberitahu I will tell you Anda one of the four sesuatu gospels with these words I just di dalam Matius pasal 8 ayat 11 hingga 12. 11 to 12. Ia mengatakan bahwa It says there, anak-anak "The subjects of the kerajaan kingdom are thrown dari outside, kerajaan kegelapan where there akan will be adanya gnashing tangisan. Dan mereka yang datang dari timur dan barat akan datang ke kerajaan surga. This is what it said. Siapakah anak-anak The kerajaan? subjects of the kingdom. Saya percaya bahwa anak-anak kerajaan That the subjects of the merujuk kingdom kepada are referring to the kerajaan kingdom of God, Tuhan, bukannya kerajaan the dunia. world. Mereka They adalah are the original descendants of the nation to which they keturunan belonged. yang sepatutnya milik These people kerajaan Tuhan. Dan mereka ini sebenarnya existed on only datang one daripada gereja tradisional dan tidak dituai. did not get harvested. Orang-orang ini telah dibuang People were thrown out. dan di dalam Wahyu pasal In 13 Revelation 13, mengatakan tentang weren't the people of the tabernacle of orang yang di dalam heaven bait all suci people telah of Jerusalem dilempar without keluar. that 24. Dan di dalam Matius pasal 24 ayat 15, seperti yang dikatakan, Yerusalem telah dimusnahkan. Dan pada masa ini, Yesus akan menghantar 4 malaikatnya, dan sekiranya kita membacanya lagi, kita akan boleh melihat apa yang berlaku selepas itu. Jadi anak-anak kerajaan telah berakhir dan mereka yang dituai satu persatu dari barat dan timur, mereka akan lahir daripada benih Tuhan. Syurga ialah di mana Tuhan berada. Syurga ialah di mana Yesus berada. Siapa yang milik Tuhan dan Yesus adalah milik kerajaan syurga juga. Para pastor yang mempunyai harapan di dalam syurga, Anda harus pasti tentang penilaian Anda. Tidak ada kebohongan di dalam kerajaan syurga. Penghakiman harus berlaku, bukan? Ya, ini adalah semuanya. Wahyu pasal 6 berakhir, Wahyu pasal 7 akan bermula, yaitu tentang penciptaan semula. Dan kerja pemateraian akan berlaku. Dan bagaimana Wahyu pasal 7 berlaku, yaitu adanya penuaian dan adanya pengumpulan orang-orang yang lahir daripada benih Tuhan. Dan juga adanya kesengsaraan yang dahsyat, dan selepas itu akan ada banyak orang keluar dari kesengsaraan yang dahsyat. Dan apabila kita lihat di dalam Wahyu pasal 8, kita boleh lihat bahwa materai ketujuh dibuka. Dan 7 malaikat mereka meniup sangkakala. Ini adalah bunyi sangkakala yang menunjukkan tentang apa yang akan berlaku. Ini menunjukkan tentang orang-orang yang dilempar keluar yang seperti dikatakan di dalam Wahyu pasal 6. Dan juga mereka akan dikorbankan seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 9. Ini adalah bunyi sangkakala. Tetapi 6 sangkakala telah dibunyikan dan tinggal 1 sangkakala lagi. Dan di dalam Wahyu 8 dan 9, dan di dalam Wahyu pasal 10 adalah tentang buku yang berada di tangan Tuhan. Dan
buku ini, bukankah ianya telah diambil oleh Yesus? and fulfill chapter 6 and 7 already. Yes, he did. Tetapi But di here, sini, Yesus telah membuka buku ini dan membawa buku terbuka ini to John in chapter 10, dan memberinya and John takes kepada and eats. malaikat dan malaikat memberinya kepada Yohanes. Kita boleh lihat ini di dalam Wahyu pasal 10 ayat 10 hingga 11. If that is the case, Siapa yang di dalam dunia ini harus belajar firman terbuka ini, yaitu daripada orang yang telah memakan buku ini ataupun segulungan naskah ini. Buku ini adalah daripada syurga, buku ini daripada the book Tuhan. was given to the angel by the Selepas Yesus menggenapi semua ini dan memberinya kepada gave it to John. Yohanes, So the book buku ini berada di dalam perut Yohanes karena ianya telah dimakan oleh Yohanes. in the hands of Jesus. Ianya bukan lagi berada di tangan Tuhan ataupun tangan Yesus ataupun tangan malaikat. Should listen to the words of this book, right? Firman yang direkodkan di dalam buku ini adalah rahasia kerajaan surgawi milik Tuhan. Ini adalah firman tentang wahyu yang akan digenapi. To be fulfilled. Jadi, mereka yang mempunyai ataupun seseorang yang mempunyai buku ini, ya seperti yang kita tahu bahwa Yesus telah dinubuat untuk memakan segulungan naskah ini seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 3. However, Namun berdasarkan Alkitab dan berdasarkan kehendak Tuhan, kita harus menerima dan juga mendengar dan daripada orang yang menyaksikan tentang apa yang berlaku dan apa yang when it is possible, dikatakan di dalam buku ataupun firman terbuka ini. Jadi, Anda semua tolong fikirkan tentang whether it is ini. like this or not. Saya I wish that the book of Revelation did not come true. I don't know if anyone would have this thought. But dan kita tahu bahwa Tuhan sedang menggenapi buku Wahyu ini sekarang. Jadi, sekarang buku Wahyu ini telah the Revelation has been received diterima dan juga and also received. The read like a measuring rod in chapter 11. However, dan selepas menerima dan memakan buku ini, pasta-pasta milik setan akan cuba membunuh lelaki ini di mana dia sedang cuba untuk membentuk 12 suku. Jadi saya telah mengalami semua ini setelah berkorban banyak perkara all these storms have passed. dan sangkakala terakhir sekarang sedang dibunyikan. Di dalam In Revelation Wahyu 11, pasal 11 ayat 15, ya, apa yang akan berlaku seterusnya? Apa yang berlaku apabila sangkakala ketujuh dibunyikan? Kerajaan dunia akan menjadi hak milik kerajaan Tuhan. Sebelum ianya berlaku, ya, sebenarnya ianya kerajaan dunia sebelum ini. Tetapi apabila sangkakala ketujuh dibunyikan, kerajaan dunia akan menjadi milik kerajaan Tuhan. Jadi, bukankah ini adalah sangat indah? all the churches around the world believe and acknowledge Sekiranya gereja seluruh dunia mendengar tentang apa yang lelaki ini cuba katakan, woke up a little late. bukankah ianya baik? Why? Tetapi mereka tidak mendengar, tetapi mereka terlalu busy ataupun terlalu sibuk untuk menganiaya. But now, gradually, Dan secara to perlahan-lahan, understand the word little by mereka little. memahami firman dan mereka berubah. So, there Dan are some adanya mereka yang terakhir dan adanya mereka yang didn't it say that there are many terdahulu. who are last? Dan di dalam Alkitab mengatakan, orang yang terakhir boleh menjadi yang pertama, orang yang pertama boleh menjadi yang terakhir. Jadi semua orang di sini sekarang, Now, apa-apapun yang kamu regardless of whether percaya, you believe or not, saya truly think it is necessary saya berasa ianya sangat penting untuk kita tahu penggenapan buku Wahyu. what do all of the pastors think? Bukankah pastor juga berfikir tentang perkara yang sama? We have to think about this book of Revelation for a moment. Nubuatan direkodkan di dalam buku Wahyu, dan apabila nubuatan ini digenapi dan realitinya When the muncul, reality appears, semua all the recorded entiti yang direkodkan
Wouldn't this be something you can see, you can even Bukankah entiti tersebut adalah sesuatu yang boleh kita people who don't believe because sentuh? reality has appeared here. People who don't believe in the fact that there are realities of this word and can be touched. Jadi, apa yang orang-orang ini percaya? Jesus is also the person who is the reality of the prophecies of the Old Testament. Bukankah 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 4 mengatakan bahwa It was Jesus. penggenapan untuk perjanjian lama adalah Yesus? When the prophecy of the New Testament revelation, Seperti yang kita tahu, ya setelah Yesus muncul, ya dia adalah penggenapan untuk perjanjian lama. belongs to God. Dan sama seperti sekarang, apabila wahyu digenapi, kita akan boleh melihat realiti ataupun entiti yang akan muncul, yaitu pengkhianat, penghancur, ataupun pemusnah, dan juga penyelamat. Yes, this is so. Sekarang kita telah sampai ke Wahyu 11. Bukankah kita harus pergi ke Wahyu 12? Di dalam Wahyu 12, In chapter kita boleh melihat seorang perempuan, dan perempuan ini mengandung, woman trying to give tetapi naga dengan with 7 heads and 10 horns. 7 kepala dan 10 tanduk. And he said, just Dia wait ini and see, I'm coba waiting to untuk grab the dragon. menelan anak yang dikandung oleh perempuan This is so baffling. But just think tersebut. about this. The baby in the womb can't stay in the womb, correct? Bayi ini harus dilahirkan, bukan? Isn't he? Ianya harus dilahirkan. Namun, However, it is baffling. This is how the child is born. jadi perempuan ini telah melahirkan bayi ini, dan bayi ini adalah anak lelaki yang akan memerintah seluruh dunia. So he went up to him. Dan takhta Tuhan The throne of God is where God dwells. akan bertakhta selama-lamanya. Sekarang, naga ini ingin menelan So what anak happened? lelaki A ini, war broke out. dan adanya berlakunya peperangan, Of this male dan anak lelaki ini overcame telah the group of the dragon. bertarung dengan setan ataupun naga tersebut, dan mereka, Jesus, anak lelaki dan saudaranya, mengatasi kumpulan naga tersebut dengan and because you have done darah anak domba dan firman kesaksian. they won. Mereka menang dengan firman kesaksian. What will happen? Apa yang berlaku selepas itu? Akan adanya keselamatan dan juga kerajaan Tuhan dan kuasa. Dan itu sebabnya di dalam In Revelation, Wahyu pasal 2 dan 3 mengatakan bahwa kita harus mengatasi sebanyak 7 kali. Sekiranya Anda menang, kerajaan milik setan akan berakhir, dan kerajaan milik Tuhan akan menguasai, mula berkuasa. Dan selepas 6.000 after tahun, 6,000 years, the tables have changed. Why? Because it originally apa yang milik belonged to God. Allah ataupun apa yang milik Tuhan So in the end, akan the group of the akan dragon must end. menjadi milik Tuhan semula. The dragon will be seized. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 hingga 3 mengatakan bahwa semuanya akan berakhir. Akan ada One thing, satu perkara yang harus kita ingat, buku Wahyu this book of adalah makanan untuk kehidupan yang kekal. to eat. Jadi menerima firman terbuka ataupun firman Wahyu This book of adalah makanan pada waktu yang tepat dan juga makanan pada eternal life. But makanan untuk kehidupan yang kekal. is a one Namun di dalam Wahyu pasal 18 ayat 3 mengatakan bahwa bangsa-bangsa telah mabuk dengan air anggur percabulan. didn't say that all nations Dapatkah Anda lihat bahwa bangsa-bangsa sedang dihancurkan dengan air anggur pencabulan? that in Revelation chapter 14, 144.000 mereka telah dituai in chapter 7, dan juga berdiri di Gunung Sion dan di Materai. Dan mereka adalah and they are those orang yang telah dituai dan di right? Materai. Yes, it is so. Dan mereka dapat menyanyikan nyanyian baru. Is a new song. Dan nyanyian baru ini Is not the adalah old song. And Jerusalem nyanyian yang baru dan bukan nyanyian yang lama. So these words of this revelation Dan sekarang kita tahu bahwa Wahyu ini sekarang adalah nyanyian yang baru. except the 144,000. Bukankah lebih baik untuk pastor-pastor sekarang menyanyikan lagu ataupun menyanyikan nyanyian yang baru ini? Truth, not lies.
Dan sekarang, the word of testimony. ya, firman testimoni, ianya adalah nyanyian baru, dan hanya 144.000 orang yang dapat menyanyikan nyanyian yang baru ini. Isn't this so? Dan nyanyian baru ini berdasarkan Wahyu pasal 5 ayat 9, When Jesus took the book to Revelation 5 and came out, ianya bukan nyanyian yang sebelumnya, that is why dan the new song is karena to itu, teach. ya, kita harus mempelajari nyanyian baru ini dengan mempelajari firman terbuka di dalam So, firman Wahyu. so now, after chapter 12, Selepas Wahyu 12 dan Wahyu 13, of heaven, and put a mark on the siapakah forehead and hand, right? nama Pastors. Who were their seseorang yang meletakkan tanda di dahi dan tangan names? Their name. orang-orang di dalam Wahyu pasal 13? Adakah Anda tahu siapa orang ini? On the forehead and hand. Do you know this person? Adakah Anda telah melihatnya? Sekiranya Anda tidak melihat ataupun menyaksikannya, dan sekiranya Anda mengatakan Anda tahu, Anda adalah seorang pembohong. Yes. This book of Revelation cannot be testified to without seeing the reality. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 8 mengatakan bahwa saya Yohanes adalah seseorang yang telah mendengar dan melihat semua perkara. Saw these things. It is not anyone else. That one person saw it at all. Jadi ini adalah alasan mengatakan So this is the semua ini kepada Anda. Sekiranya kita pergi ke Wahyu pasal 15, mereka yang mengatasi akan berkumpul di dalam Wahyu pasal 15. Di manakah tempat ini? where is it? Since Di they're dalam gathered by the sea of glass, Wahyu pasal 4 ayat glass in front of the throne 6, of God in Revelation chapter 4, di hadapan all takhta gathered adanya before the throne of God. lautan Hablur. If I had to say anything about it, it was a place where all nations Bukankah mereka yang telah mengatasi di dalam Wahyu pasal 15 berkumpul di hadapan lautan Hablur ini? this is where Di all dalam nations Wahyu pasal 15 ayat 4, semua bangsa akan datang dan juga menyembah Tuhan. life and faith must come and worship in front of the throne Dan of God. juga di dalam Moreover, Wahyu pasal 15 ayat 5 mengatakan tentang kemah, the tabernacle of the testimony. So what is being testified mengatakan tentang bait suci di dalam kemah kesaksian, to have seen and heard di mana Anda boleh tahu tentang testimoni ataupun kesaksian di dalam buku Wahyu keseluruhan. Now the Bible tells us this. If we do not listen, Sekarang saya tahu tentang kesemuanya. what to all of you? Bukankah saya harus tahu tentang semua ini terlebih dahulu dan memberitahunya kepada Anda semua? Before I can eat, this book of Revelation Buku Wahyu adalah and the fruit of buku daripada Tuhan. Dan That's why I say tiada sesiapa pun yang boleh menambah ataupun mengurangkan daripada Wahyu, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 hingga 19. Di dalam Wahyu pasal 15 mengatakan tentang mereka yang telah mengatasi. so in chapter 15, those who overcame, Dan juga the word of judgment was received. dunia milik setan akan dihakimi. Contain the wrath of God, and went to Revelation chapter 16, and went to the place where the betrayers are, where the destroyers are, Dan mereka akan dihakimi, dan juga this world in judgment. kerajaan Tuhan akan datang. Babel akan dimusnahkan, So Babylon was destroyed. dan kemenangan akan datang. Because Karena orang-orang milik Tuhan, yaitu anak lelaki dan bersaudara, mereka telah mengatasi kumpulan naga. Dan saya ingin mengakhiri semuanya di sini. Sebenarnya ada beberapa perkara lain there are a lagi. few more things. But even if I don't say anything, pastors, you know that. Saya tahu bahwa So I don't think there's Anda harus tahu apa yang Anda lakukan selanjutnya. given to all of you today. Put this in the Bible and Dan sekiranya apa yang saya katakan adalah salah, tolong beritahu saya. person has seen. Saya tahu siapa pengkhianat, siapa pemusnah di dalam buku Wahyu. Saya tahu muka mereka. Saya tahu bagaimana rupa mereka. Saya tahu nama mereka juga. Ya, saya tahu. Names as well. Dan juga saya tahu siapa 7 bintang yang Tuhan telah I know their faces. lantik, dan saya juga boleh memberi kesaksian tentang mereka. Without seeing.
Dan mengapa saya tahu ini? Karena semuanya adalah seperti apa yang telah saya lihat dan dengar Even if one dies while testifying, berdasarkan can we not say wahyu. that we will not speak the word of God or not? This cannot be. Ya, para pastor, kita semua membawa kehidupan beriman dan juga mempunyai harapan di dalam surga. Saya tahu bahwa Anda telah berusaha dalam memberikan firman kepada ahli jemaat I know this mereka, well. ahli jemaat Anda. God has sealed it, so who knows? Myself and all of you are the same. Because this person was given the word to eat. And Saya surely telah that has been memberitahu accomplished. kepada Anda apa yang orang ini telah lihat dan dengar. Mari kita pergi ke surga bersama-sama, supaya kita boleh berbincang tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Dan kita percaya di dalam satu Yesus, satu Tuhan, satu Yesus, satu Alkitab. Dan mari kita menjadi satu dan masuk ke kerajaan Tuhan bersama-sama. Mari kita laungkan bersama-sama. Kita adalah satu di dalam Tuhan, kita adalah satu di dalam Yesus. Dan itu adalah kita, we are one. Ya, terima kasih banyak-banyak. Saya percaya bahwa banyak orang telah menerima berkat dan kasih untuk firman pada hari ini. Mari kita berikan temukan gemuruh kepada Tuhan dan juga Chairman Lee Man-hee untuk firman kehidupan ini. Mari kita naikkan doa kesyukuran kita kepada Tuhan karena Dia telah membenarkan kita untuk tahu maksud di dalam Alkitab. Bapa Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau membenarkan kami untuk memahami nubuatan dan juga penggenapan yang dikatakan di dalam Alkitab melalui Chairman. Dan kami berdoa agar firman ini dimeteraikan di dalam hati kami. Dan juga Tuhan tolong pimpin kami dengan tujuan iman dengan keselamatan. Dan supaya kami boleh menjadi orang-orang milik kerajaan surga. Tolong juga Tuhan ingat semua orang yang bekerja keras untuk seminar ini. Dan juga tambahkan kasih-Mu dari surgawi kepada mereka. Dan semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Dan semua kandungan penting dalam nubuatan dan juga perjanjian, di dalam perjanjian nubuatan dan penggenapan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Anda boleh mendapatkan kandungan ini daripada kami kerajaan, daripada Shincheonji. Dan juga saya berharap Anda boleh melihat semua dan memeriksa bagi Anda sendiri. Sekiranya Anda mempunyai apa-apa soalan, Anda boleh menghubungi setiap suku yang dipaparkan di screen. Kami akan memimpin Anda dan dirumuskan untuk seminar pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana berserta dengan kami.